Saudara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mengungkapkan bencana hidrometeorologi mengalami peningkatan sepanjang tahun 2022. Salah satu wilayah yang terdampak hingga memutuskan jalur penghubung Kecamatan Sukorojo Sadeng. Lalu bagaimana upaya pemerintah Kota Semarang untuk menanggulangi bencana hidrometeorologi di saat curah hujan mulai meningkat? Ini karena longsor itu. Sejak Januari hingga pertengahan November 2022 telah terjadi sebanyak 110 bencana tanah longsor di Semarang, Jawa Tengah. Tersebar di sejumlah wilayah seperti Banyumanik, Tembalang, Semarang Barat, Ngalian, Gajah Mungkur, Candisari, dan Gunung Pati. Sejauh ini belum ada kerugian non-materi. Namun, salah satu distrik yang terdampak tanah longsor terparah, yakni Kecamatan Sukarejo Sadeng, Gunung Pati, hingga memutuskan jembatan Bendosari. Saudara, saat ini saya berada di Jembatan Bendosari yang merupakan jalur penghubung dua kelurahan, Kelurahan Sukorejo dan juga Sadeng, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Kawasan ini menjadi kawasan patahan sesar yang terdampak longsor. Jembatan penghubung antar kecamatan ini dibangun dengan tak mempertimbangkan sejumlah faktor pendukung. Faktor alam, apalagi di daerah lokasi tersebut itu daerah patahan, tanahnya gerak, nah itu penyebab semuanya pastinya akan terjadi seperti itu. Makanya sejak tahun lalu kita itu sudah mau menangani secara darurat ya, penanganan darurat, insidentil kasarannya gitu. Waktu masih ambles awal-awal gitu kita udah mau mulai ini, tetapi baru seminggu kita baru mau mempersiapkan materialnya yang untuk penanganan darurat, kita ke lokasi kok makin parah gitu. Terkait dengan banyaknya tanah longsor yang terjadi hampir setiap hari di Semarang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang mendorong diterbitkannya sebuah regulasi pembangunan permukiman. Untuk regulasi memang ini khususnya terkait dengan longsor. Memang di Kota Semarang ini hampir tiap hari ada kejadian longsor. Nah ini juga mayoritas ada di pemukiman, sehingga kami akan berencana dan berupaya untuk ada payung hukum supaya kejadian tersebut tidak selalu terjadi. Mungkin dengan perda, nanti akan kami dorong dengan perda, mudah-mudahan bisa terakomodir. Karena sekarang wilayah-wilayah merah, kuning, hijau itu walaupun hijau belum tentu lahan tersebut bebas dari potensi bencana. Sejumlah tanah longsor di Kota Semarang disebabkan oleh adanya pergerakan dari sesar yang membuat batuan di sekelilingnya menjadi rapuh. Sesungguhnya bencana dapat diantisipasi untuk meminimalisir korban jiwa dan juga kerugian materi. Namun hal ini bergantung bagaimana pihak otoritas tempat merancang dan juga merencanakan sebuah inovasi untuk bisa menekan dampak destruktif dari bencana itu sendiri. Dari Soktania, Yuwana Driles, Kompas TV.